Salam anak-anak, bagaimana kabarnya? Harapannya tetap semangat dan tetap sehat. Tetap di rumah aja dan patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Oke? Baik anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu mempersiapkan alat tulis kita dan Alkitab kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepada Engkau pada hari ini, di mana kami hari ini mau belajar dan mempertemukan kami dalam pembelajaran online. Dan kami mohon hikmat pengertian yang daripada Allah sendiri, berkati kami dan berkati anak-anak-Mu, berikan hikmat dan pengertian, khususnya dalam pembelajaran hari ini, ajar kami untuk menolong sesama kami walaupun kami berbeda-beda. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini berjumpa dengan Padaman lagi di kelas 3 pembelajaran 12. Aku mau menolong sesama walaupun berbeda. Ayat referensi Alkitab kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 10 dan Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 35. Perikop Injil Lukas ini menceritakan tentang orang Samaria yang murah hati. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengerti tentang Allah Maha Kasih melalui firman Tuhan dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Yang kedua adalah siswa dapat memiliki sikap penolong sesama walaupun berbeda-beda, sesuai dengan cerita firman orang Samaria yang murah hati. Yang ketiga adalah siswa dapat mencontohkan sikap toleransi terhadap orang lain dalam berbagai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya. Oke? Baik anak-anak, mari kita masuk pada pembelajaran yang pertama, yaitu kita membaca Alkitab sebagai landasan pembelajaran kita hari ini, terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di sini Padaman akan membaca sebagian ayat, nanti di rumah anak-anak membaca dengan lengkap sampai 37. Ayat 25. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 28, kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Baik anak-anak, dalam Injil Lukas pasal 10 yang kita baca tadi tentang seorang Samaria yang murah hati, kita belajar tentang Allah mengasihi atau Allah yang Maha Kasih. Allah Maha Kasih adalah Allah yang mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan. Allah membuktikan itu sejak manusia jatuh ke dalam dosa, semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai Allah membuktikan kasih-Nya dan karyanya yang begitu besar, sampai Dia mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, melalui karyanya, yaitu mati di kayu salib dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah untuk
Apa? Untuk menyelamatkan dan menyediakan hidup yang kekal. Nah, anak-anak, Allah membuktikan kasih-Nya seperti perayaan yang sebentar lagi kita rayakan, yaitu Hari Paskah. Di situ adalah puncak keselamatan dan bukti Allah mengasihi manusia. Nah, hari ini kita belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Di suatu saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sekalian menjawab pertanyaan para ahli Taurat, yaitu bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Maka Tuhan Yesus memberikan suatu jawaban dengan memberikan perumpamaan. Suatu saat ada seorang yang berjalan dari Yerusalem ke daerah Yerikho. Nah, di tengah jalan seseorang ini dipukuli, dianiaya, dirampok sampai mau mati di tengah jalan. Nah, di tengah jalan itu sunyi, sepi, tidak ada orang. Namun tiba-tiba ada seorang yang berjalan dan melewati. Dia adalah seorang imam yang tahu Taurat dan hukum Tuhan. Tiba-tiba dia melihat orang yang dianiaya itu, lalu pergi melewati orang tersebut tanpa berbuat apa-apa. Dan yang kedua, ada seorang yang melewati di hadapan orang yang dianiaya itu, yaitu seorang Lewi. Lewi ini adalah seorang suku keturunan yang tugasnya melayani Tuhan di Bait Allah atau di gereja. Nah, suku orang Lewi ini lewat, sama, dia tidak menolong, cuma lewat saja. Dan yang ketiga, ada seorang Samaria, daerah Samaria lewat. Lalu orang Samaria ini mempunyai hati untuk menolong orang yang dianiaya dan hampir mati itu. Yang pertama, dia membersihkan luka, mengobati luka tersebut, menyirami dengan anggur dan minyak yang tujuannya biar lukanya kering dan sembuh. Dia membawa orang ini, lalu dia mencari penginapan. Lalu orang Samaria ini membayar ongkos penginapan tersebut sampai orang ini sembuh total. Nah, seorang Samaria ini adalah orang yang dianggap rendah oleh orang suku atau orang Yahudi pada saat itu. Yahudi dan orang Samaria itu mempunyai perbedaan. Orang Samaria itu dianggap orang yang berdosa, orang yang hina, sehingga orang-orang Samaria ini dikucilkan oleh orang yang Yahudi. Karena orang Samaria ini juga keturunannya campuran. Dia setengah orang Yahudi dan setengahnya orang non-Yahudi. Jadi orang campuran orang Samaria. Namun dalam perbedaan Samaria ini, dia dianggap hina, rendah, tidak dianggap dalam status sosial. Itulah yang memberikan dan menolong orang yang dianiaya dan dirampok atau yang setengah mati tadi. Dia membuktikan bahwa dia seorang manusia, orang Samaria yang harus mengasihi sesamanya walaupun berbeda suku atau ras. Nah,
sikap orang Samaria yang murah hati inilah yang harus kita pelajari. Nah, begitu juga kita anak-anak dalam kehidupan kita bergaul, baik di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan kita, pasti ada orang yang berbeda suku, berbeda karakter, berbeda budaya. Nah, melalui itu kita harus bisa belajar mengasihi, belajar menolong, belajar bermurah hati walaupun berbeda di dalam keluarga, bersama kakak atau adik atau orang tua, walaupun berbeda karakter sifat, tetapi kita harus bisa menolong atau menunjukkan sikap kasih. Di sekolah kita berbeda suku, berbeda ras, berbeda kulit, berbeda agama, tapi anak-anak Tuhan harus bisa mempunyai sikap toleransi walaupun dalam perbedaan, sanggup dan memiliki sikap untuk menolong. Oke anak-anak, pada hari ini kita telah belajar tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Di sana kita belajar bagaimana Allah Maha Kasih dan bagaimana kita belajar tentang sikap menolong sesama walaupun berbeda-beda, dan bagaimana kita mempunyai sikap toleransi walaupun dalam perbedaan berbagai suku, karakter, budaya, ras, dan agama. Kita harus belajar sikap toleransi dan saling menolong orang lain. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan dan patuhi protokol 5M, dan God bless.